Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya dapat sampel yaitu cacing Fasciola gigantica pada hati sapi. Hatinya kemudian saya bawa ke lab dan saya koleksi cacing hatinya yang ada di hati. Saya ambil semua, saya telusuri setiap lorong-lorong atau duktus yang ada di hati, dan cacing hati yang saya temukan saya koleksi. Hati yang saya temukan ini bentuknya sudah besar, terus ujung-ujungnya itu bengkak, tidak tajam, dan bagian hatinya itu banyak yang mengalami pengerasan dan terdapat jaringan parut. Cacing hati yang saya temukan kemudian saya kumpulkan dan saya bersihkan. Ini dari satu hati ketemu sekitar 140 cacing ya. Bayangin kalau cacingnya ini berkembang lebih banyak lagi, tentu hatinya akan penuh dengan cacing, terus akan keras karena cairan metabolit cacing ini mengeluarkan metabolit yang seperti pasir-pasir gitu di dalam saluran-saluran hatinya. Setelah cacingnya dicuci beberapa kali sampai bersih, kemudian cacing hati ini saya koleksi dengan cara saya masukkan ke dalam botol yang sudah berisi larutan pengawet yaitu alkohol 70%. Kemudian cacingnya saya masukkan satu persatu untuk menambah koleksi preparat basah di Laboratorium Parasitologi Balai Veteriner Lampung. Nanti setelah semua cacing ini dimasukkan ke dalam botol, botolnya kemudian akan diberi label yang berupa keterangan tentang jenis cacing yang ada di dalam botol tersebut, asalnya dari mana, dari hewan apa, dan kapan tanggal koleksinya, serta berapa jumlahnya. Ini merupakan bagian dari tugas kami sebagai paramedik di Laboratorium Parasitologi Balai Veteriner Lampung. Selain tadi mengambil cacing hati yang ada pada hati yang bengkak tadi, ternyata waktu dikirim itu di bagian kantung empedunya itu masih ada. Jadi kantong empedunya itu saya ambil, kemudian cairannya ditampung dan diendapkan untuk mengetahui apakah ada telur cacingnya atau tidak, karena biasanya kalau di dalam hatinya terdapat cacing, maka kemungkinan di dalam cairan kantung empedunya itu terdapat telur cacingnya. Nah, kita pengen buktikan ya, karena kebetulan saya nggak bawa sampel feses dari hewan yang terinfeksi cacing hati ini. Jadi untuk melihat telur cacingnya kita menggunakan cairan empedu yang diendapkan. Nah, teman-teman, dengan melihat banyaknya jumlah cacing yang menginfeksi satu hati ini, kan tadi ada 140 ekor cacing. Nah, kemungkinan kalau dibiarkan terus cacingnya tidak diobati, maka akan berkembang lagi kan ya jumlah cacingnya, dan itu
tentu akan menyebabkan sapinya mengalami mungkin obstruksi ya, karena terlalu banyak cacing di dalam lorong-lorong atau duktus di hatinya itu, menyebabkan obstruksi dan menyebabkan gangguan metabolit juga, pengerasan pada hati, dan inilah yang menyebabkan mengapa cacing hati ini sangat berbahaya ya bagi sapi. Makanya pengobatannya harus rutin ya. Nah, ini adalah kantong empedu dari sapi tersebut. Ini udah saya balik ya, terus cairannya udah dikeluarkan. Ini cairan empedunya udah saya endapkan. Kemudian ini adalah sedimennya. Jadi yang bagian atas sudah dibuang, ini adalah bagian bawahnya atau endapannya. Nanti kita akan periksa di bawah mikroskop ya. Nah, ini masih yang tadi, cairan empedu, sedimen. Dan sedimen ini ada dua macam ya. Ini saya kasih metilen blue, terus yang satu lagi nggak saya kasih apa-apa. Nanti kita lihat perbedaannya di bawah mikroskop. Yang kuning ini nggak saya kasih metilen blue, yang biru ini saya kasih metilen blue. Kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran mulai dari 4 pembesaran lensa objektifnya 4 ya, jadi pembesaran 40 kali. Di sini terlihat ada bentukan-bentukan telur cacing. Ini pembesarannya saya naikkan ke 40 kali ke 100 kali. Tapi warnanya masih apa ya, bisa dibilang warna kuningnya kurang terlalu terang ya. Ini di cairan empedu. Nah, yang ini adalah tadi sedimen yang saya kasih pewarna metilen blue. Di sini akhirnya terlihat ya, karena backgroundnya biru, telur cacingnya menjadi lebih cerah, warnanya menjadi kuning. Kalau di pemeriksaan sedimen feses, ini gunanya untuk membedakan telur cacing fasciola dengan parampis. Kalau parampis warnanya abu-abu atau warnanya lebih terang ya, atau kalau kita sering sebut warnanya seperti perak gitu, transparan. Sedangkan yang fasciola ya warnanya kuning cerah begini. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sharing. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.